Halo sobat kreatif, pernahkah kalian melihat sebuah cafe atau resto dengan interior klasik modern yang mewah seperti ini? Yuk simak video ini karena tidak butuh biaya banyak loh. Hanya dengan modal kantong tipis kita sudah bisa memilikinya. Langsung saja ya kita masuk ke tutorialnya. Baik, kita langsung buka halaman baru. Nah, pada halaman baru kita langsung saja open ya. Nah, halaman baru ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dinding atau interior yang kita butuhkan. Nah, di sini saya hanya membuat sebuah peragaan bagaimana cara ilustrasi membuat gambar-gambarnya. Di sini saya ambil beberapa clip art ya teman-teman yang tersedia, yang sebelumnya saya searching melalui Google yang bernuansa hitam putih. Nah, misalnya ini salah satunya objeknya saya berikan gelas ya teman-teman. Oke, kita coba layout di dasar warna hitam. Dasar warna hitam ini pun tentunya bernuansa seperti papan tulis ya teman-teman, papan tulis. Jadi intinya papan tulis itu seakan-akan kita menggambar sebuah ilustrasi atau gambar apapun melalui kapur tulis. Di sini agar kita dipermudah, cukup kita membuat clip artnya atau kita mencari sebuah clip art lalu kita tempatkan, kita layout di background hitam tersebut. Nah, ini beberapa clip art yang udah saya kumpulkan ya teman-teman, dimana saya akan mengambil bagian-bagian warna hitamnya berbentuk outline, kemudian saya putihkan, lalu saya tempatkan, saya layout di bagian-bagian tertentu. Nah, ini objek berikutnya kita kumpulkan dulu ya teman-teman, objek-objek yang bernuansa klasik begini. Tentunya teman-teman bebas memilih ya objek apapun, disesuaikan dengan interior yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya membuat sebuah interior sebuah cafe ya, sebuah restoran atau mungkin rumah makan ya sederhananya, tempat tongkrong-tongkrong anak muda. Iya, satu persatu saya ambil clip artnya, saya langsung drag ke area utamanya, kemudian saya putihkan. Dan ini tentunya nanti kita sesuaikan ya teman-teman, boleh kita perkecil, kita perbesar, bahkan kita rotate atau kita miringkan sesuai dengan selera kita. Nah, di sini ada beberapa bagian, ada gelas, ada makanan berupa mie, ada cake, ada segelas kopi dan lain-lainnya. Nah, oke, saya coba layout mulai dari menggeser beberapa bagian-bagiannya. Nah, ini dia teman-teman. Oke, ini mungkin yang saya tempatkan di bagian tengah teman-teman. Nah, kemudian saya coba tempatkan lagi objek-objek lainnya. Bisa kita copy paste aja teman-teman ya. Boleh copy paste lagi objek lainnya, kita tempatkan biar terlihat rame. Nah, ini di sini teman-teman yang kita butuhkan sebenarnya gaya huruf atau fontnya, dimana nanti teman-teman bisa lihat jenis-jenis huruf apa atau font apa yang saya pakai. Semuanya bergaya kapur tulis. Oke teman-teman, perhatikan ini sudah mulai rame ya teman-teman. Nah, ini dia jenis-jenis fontnya. Ada 8 jenis font yang udah saya siapkan. Saya coba dengan font yang pertama ya. Saya pakai font itu. Oke, saya ketikkan sebuah judul di atasnya. Oke, tadi kan kita pilih huruf ini ya teman-teman ya. Oke, kita instalkan dulu, berikan nuansa putih. Oke, lalu kita perbesar, kita sesuaikan. Kalau kita mau tambahkan boleh misalnya pensil. Di sini saya coba menulis sebuah pensil cafe ya. Jadi cafe yang nama kafenya itu pensil. Perhatikan teman-teman. Oke. Nah, perhatikan pensil cafe. Nah, setelah itu
saya coba tuliskan beberapa kata-kata lagi ya. Jadi kita acak aja kata-katanya, kita tuangkan beberapa kata-kata dengan mempergunakan font-font yang berbeda. Di sini saya coba ambil font lain ya, Crosshair, atau mungkin font-font lainnya. Dari 8 font itu bisa kita pergunakan. Nah, tadi Crosshair ya teman-teman. Nah, Crosshair ini saya tempatkan di tulisan yang kecil-kecilnya, tentunya teman-teman. Ini chalkboard saya tuliskan. Nah, kita bisa tempatkan atau kita layout dari berbagai sisi atau angle yang berbeda. Kemudian kita bisa tambahkan kata-kata ya, tentunya yang masih berhubungan dengan interior cafe atau makanan yang kita jual, seperti misalnya kopi dan lain-lain. Dan ini bisa kita tambahkan tulisan apa saja teman-teman yang mengundang para pengunjung, mungkin akan tersenyum, akan tertawa, bisa dalam bentuk kalimat, dalam bentuk kata-kata lucu, kata-kata semacam motivasi. Dan di sini saya hanya mempergunakan kata per kata saja ya teman-teman. Nah, ini dia, perhatikan. Dan yang menentukan indahnya wallpaper yang akan kita tempatkan sebagai interior dinding ini adalah karena tulisan atau jenis-jenis fontnya seperti kapur tulis ya teman-teman, dimana gambar-gambar yang kita berikan juga berupa outline putih, seakan-akan itu adalah gambaran dari kapur tulis. Karena mungkin akan susah juga teman-teman ya, kalau kita tidak mempunyai skill dalam bidang melukis ataupun menggambar, kita akan kewalahan untuk menggambar sebuah objek, baik itu gelas atau apapun ya. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mudahnya membuat sebuah wallpaper seperti ini. Tentu teman-teman, ketika teman-teman mengambil sebuah ilustrasi ataupun gambar di Google, teman-teman jangan sembarangan ya, sebab beberapa gambar sudah punya hak cipta. Di sini saya hanya sebagai tutorial saja. Mungkin teman-teman bisa pilih ya mana image atau gambar yang tidak mempunyai hak cipta. Jadi teman-teman bisa ambil dengan cara mendownloadnya. Nah, ini beberapa teks yang udah mulai ramai ya, saya tempatkan di bagian-bagian warna hitam ini. Oke, saya tambahkan lagi dengan kata party. Kemudian saya pilih beberapa font lagi, saya pergunakan beberapa font biar terlihat lebih ramai ya teman-teman. Nah, kata party ini, nah ini dia fontnya. Oke, saya rotate lagi, saya tempatkan di bagian-bagian kosong. Perhatikan, nah ini dia sudah mulai terlihat ramai ya teman-teman. Oke, bisa kita melakukan pengulangan ya, ataupun dengan memasukkan kata-kata lain. Seperti yang saya bilang tadi, bisa dalam bentuk kalimat ya teman-teman, bisa dalam bentuk motivasi. Jadi tujuannya adalah mengundang decak senyum ataupun tawa para pengunjung. Ini ada saya siapkan juga teman-teman beberapa objek-objek yang kecil ya, nanti akan saya tempatkan juga di tempat-tempat bagian yang kosong. Salah satunya ini gelas takar ya, yang masih berhubungan dengan cafe ataupun resto yang kita punya. Oke, tentunya masih ada hubungannya teman-teman, dan tentunya juga kita harus berhati-hati ya untuk menempatkan gambar tersebut. Yang tidak ada hubungannya jangan dimasukkan ya teman-teman. Oke, dan saya coba ambil beberapa aksesoris ya teman-teman, atau pengganggu ya istilahnya, atau beberapa objek yang bisa meramaikan wallpaper tadi. Nah ini dia, dan di sini kita boleh adakan pengulangan ya, tempatkan di bagian tempat yang kira-kira
kosong untuk menambahkan aksen-aksen daripada gambar kita. Nah, ini saya coba ambil gambar beberapa bintang, memang khususnya dengan tarikan-tarikan yang abstrak ya teman-teman, beberapa objek-objek yang abstrak dengan gaya menulis mempergunakan kapur tulis. Nah, ini dia teman-teman, sudah mulai terlihat rame. Nah, sudah mulai terlihat bentuknya. Oke, satu persatu tempatkan di tempat-tempat kosong ya teman-teman. Dan ingat teman-teman, ketika kita ingin ngeprint sebuah wallpaper ini sangat mudah. Kita bisa cari tempat-tempat digital printing. Kita bisa mempergunakan dengan bahan yang murah ya teman-teman. Itu sering kita temukan digital printing yang mempergunakan bahan-bahan spanduk. Mereka sebut dengan fleksi ya. Ada fleksi Cina, fleksi Jerman, fleksi Korea. Fleksi yang paling murah adalah fleksi Cina teman-teman, dimana sampai saat ini masih tergolong murah ya. Per meternya ada yang 15.000, ada yang 20.000, tergantung tokonya ya teman-teman. Jadi dengan hanya bermodal tipis-tipis saja kita sudah bisa memiliki dinding atau wallpaper yang unik ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya secara sederhana, sudah saya berikan tutorial. Oke teman-teman, singkat padat ya, tapi kita bisa sekarang memiliki sebuah wallpaper unik. Oke teman-teman, semoga tutorial ini sangat bermanfaat ya buat kalian apabila ingin membangun sebuah resto atau cafe atau bahkan rumah makan, warteg pun sekali, kalian bisa menempatkan wallpaper ini dengan manis. Terima kasih.